Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah pengawasan pimpinan cabang Muhammadiyah, pimpinan cabang Aisyah Paraan wonten Masjid Al-Manar Paraan rahimakumullah. Ingkang sepindah alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita diberikan nikmat yang sangat banyak, yang pasti kita tidak bisa menghitung-hitung nikmat Allah yang sudah dianugerahkan kepada kita semuanya. Maka Allah mengingatkan, wa in ta'udu nikmatallahi la tuksuha. Jika kamu menghitung-hitung nikmatku, nikmat Allah, pasti kamu tidak akan bisa menghitungnya. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dimudahkan, diringankan untuk berkumpul di dalam majelis yang mulia, dan insya Allah pertemuan kita, majelis ini meningkatkan ukhuwah dan mahabbah, meningkatkan persaudaraan dan cinta kasih, terutama keluarga besar di pimpinan cabang Muhammadiyah Paraan, pimpinan cabang Aisyah Paraan, dan kehadiran kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari amal soleh kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, para sahabat, dan insyaallah umatnya sampai yaumul qiyamah. Ibu-ibu, bapak-bapak ingkang kawula hormati, pagi hari ini mari kita bersama-sama mengambil pelajaran di dalam peristiwa perjuangan Rasulullah dan para sahabat menegakkan kalimat Allah dalam perang Uhud. Perang Uhud itu salah satu perang yang dipimpin langsung oleh Rasulullah, yang terjadi di dalam satu peristiwa besar setelah perang Badar. Dan di dalam perang Uhud itu, jamaah sekalian, kita kalau membaca sirah Nabi tentu banyak pelajarannya. Mengapa? Karena memang ada banyak ayat atau firman Allah yang diturunkan sebelum peristiwa perang itu, kemudian seusai perang itu, karena memang kita diharapkan dapat mengambil pelajaran, mengambil hikmah apa yang terjadi di dalam peristiwa perang itu. Nah, sebelum peristiwa itu tentu ada banyak provokasi, ada banyak tekanan, ada banyak pengaruh-pengaruh yang dilakukan oleh orang-orang munafik waktu itu. Salah satu tokoh yang Bapak Ibu kenal misalnya dengan nama Abdullah bin Ubay. Jadi Abdullah bin Ubay ini selalu mempengaruhi satu situasi supaya mereka tidak berangkat perang, dengan menimbulkan ketakutan-ketakutan, pengaruh-pengaruh para sahabat, dan termasuk keluarganya. Dan sehingga di dalam syirah itu dikisahkan memang ada beberapa
kaum muslimin yang kemudian tidak jadi berangkat ke medan perang. Nah, di dalam peristiwa pada saat terjadi peperangan itu, Bapak Ibu, sebagaimana pesan Rasulullah kepada para sahabat itu, menempatkan pasukan pemanah ya. Dan pasukan pemanah itu dipesan oleh Rasulullah, jangan sekali-kali kamu turun ke bawah, karena pasukan pemanah itu ada di bukit ya. Tetapi ketika kaum muslimin mendapat kemenangan pada awalnya, kemudian banyak ghanimah yang ada di bawah itu, lalu pasukan muslimin yang diposisikan sebagai pemanah tadi turun untuk memperebutkan harta yang ada di bawah itu. Jadi ada unta, ada kuda, banyak ya harta yang ada di bawah itu. Sehingga ketika pasukan pemanah itu turun, kemudian pasukan Khalid bin Walid yang belum masuk Islam nih, waktu itu, kemudian menyerang dari belakang, dan akhirnya porak-poranda pasukan pemanah itu dan termasuk pasukan kaum muslimin, karena memang beberapa faktor tadi, ketidaktaatan terhadap perintah Rasulullah, dan kemudian juga tergoda dengan banyaknya harta atau rampasan perang yang dibawa, lalu menyebabkan kaum Quraisy kemudian memukul mundur pasukan muslim waktu itu, dan akhirnya kita pada pasukan muslimin waktu itu mendapatkan kekalahan. Nah, oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita lihat satu ayat saja ya, karena ini juga menjadi kajian yang sekarang sedang dibahas ya, atau secara berseri sampai nomor 10 di majalah Suara Muhammadiyah. Jadi kalau jamaah ada yang langganan Suara Muhammadiyah, maka nanti ada tafsir At-Tanwir, tafsir yang kita miliki, yang digagas oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, yang membahas atau menafsirkan surat Ali Imran mulai 138 sampai 160. Nah, ini yang kami sampaikan ada di antara seri itu ya, di bagian yang kedua, di dalam surat Ali Imran ayat 139. Jadi nanti Bapak Ibu bisa membaca kembali tafsir At-Tanwir itu, yang kemudian memberikan pelajaran ya kepada kita beberapa hikmah ya di dalam peristiwa itu. Nah, tafsir At-Tanwir yang nanti membahas mulai ayat 138 itu diberi judul Pembinaan Mental Pemenang. Maka pagi ini kajian kita jamaah sekalian, kita pada bagian yang pertama ini, karena cukup panjang tafsirnya, kita akan fokus di dalam surat Ali Imran 139 yang tadi kembali judulnya adalah Pembinaan Mental Pemenang. Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 139, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Ayatnya pendek ya, gampang dihafal insyaallah. Wala tahinu, janganlah kamu bersikap lemah. Wala tahzanu, dan jangan pula kamu bersedih hati. Wa antumul a'launa in kuntum mu'minin, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang
yang beriman. Nah, jadi ini adalah ayat yang diturunkan Allah seusai ya, kekalahan kaum muslimin itu. Kemudian Allah menurunkan salah satu ayatnya di dalam surat Ali Imran 139. Nah, yang pertama jamaah sekalian, kaitanipun kalian asbabun nuzul. Tadi sudah kami sampaikan ya peristiwanya di dalam perang Uhud, yang ayat ini diturunkan Allah untuk memberikan hiburan atau memberikan motivasi, memberikan dorongan kepada kaum muslimin yang sedang tentu sedih ya, berduka, kemudian juga susah. Mengapa? Ya karena sedang mengalami kekalahan. Jadi Bapak Ibu bayangkan dalam posisi yang kalah karena kelalaian tadi, karena ketidaktaatan dumateng perintah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam kekecewaan, kesedihan, mungkin juga tentu dalam posisi yang lemah, maka Allah memberikan dorongan. Janganlah kamu bersikap lemah dan bersedih hati. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, di dalam surat Ali Imran 139 itu Allah Subhanahu wa taala mengawali ayat ini dengan larangan di dua hal. Yang pertama apa? Yakni al-wahn. Dan larangan yang kedua adalah al-husn. Jadi kalau nanti kita lihat asal katanya, jadi kata tahinu itu berasal dari kata al-wahn yang artinya lemah dan merasa rendah diri. Sedangkan kata tahsyanu itu artinya sedih ketika ada sesuatu yang hilang ya, atau sesuatu yang memang belum tercapai. Nah itu kan kadang-kadang kita dalam suasana tahsyanu. Maka Bapak Ibu sering mendengar ya ucapan la tahzan. Janganlah kamu bersikap lemah, bersedih ya. Janganlah kamu bersedih hati. La tahzan. Nah, sekarang mari kita lihat kandungannya ya. Kandungan di dalam surat Ali Imran 139. Setelah kita tahu asbabun nuzulnya ya, sebab-sebab turunnya ayat, lajeng Allah memberikan dua penekanan ya, dua larangan, yakni al-wahn dan al-husn tadi. Maka kita bisa mengambil beberapa hikmah ya, di dalam surat Ali Imran 139. Yang pertama, ibu-ibu, bapak-bapak, ayat ini melarang umat Islam itu untuk merasa tidak berdaya. Nanti dalam tafsir yang lain juga dikatakan kita tidak boleh lemah di dalam tiga hal. Sehingga yang pertama ini sekali lagi, lemah apa yang dimaksudkan antara lain adalah lemah secara mental. Seringkali ada ucapan guys, kalah mental. Bapak Ibu sering mireng ya, kalah mental itu artinya sudah minder dulu atau merasa rendah diri. Atau kalau bahasa Inggrisnya ada inferior lah, ya, merasa rendah diri. Dan yang kedua, ayat ini juga melarang
orang itu menjadi sedih ketika keinginan tidak tercapai. Nah, ini yang pertama ya. Yang pertama, umat Islam memang diharapkan tidak menjadi umat yang rendah diri, umat yang inferior tadi, lemah secara mental. Yang kedua, ayat ini juga menekankan bahwa tadi kan ayatnya wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Maka yang kedua, iman itu menjadi sumber kekuatan seorang mukmin. Mengapa? Ya karena iman itu menjadi apa? Satu landasan, sebuah keyakinan ya, bahwa apa yang terjadi, apakah itu bentuk ujian, cobaan dan sejenisnya, mereka satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik hafal di dalam surat Al-Baqarah 155 nggih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walanabluwanakum bisyai'in minal khauf wal ju' wa nafsi minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh, ya, sungguh artinya memang betul-betul akan diberikan ujian. Sungguh akan kami berikan ujian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan. Wa basyiris sabirin, dan berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sabar. Ini kok ayat yang asring ya. Kita dengar bahwa Allah akan betul-betul ya, benar-benar menguji manusia itu dengan tadi walau minal khauf, dengan ketakutan, walju dengan kelaparan, wa nafsi minal amwal dengan kekurangan jiwa. Jadi ada yang diantara kita yang diuji dengan kekurangan jiwa dan harta, kekurangan harta. Dan oleh karena itu berilah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa itu? Di dalam surat Al-Baqarah 156, alladzina idza asabatu musibah qalu innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, jadi adalah orang-orang yang ketika diberikan ujian itu dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Nah, mengapa ada ucapan begitu ya? Ya karena mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam ayat yang 157 itu kan ulaika alaihim sholatu min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi orang-orang itu akan mendapatkan keselamatan dan orang-orang itulah yang mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, mereka engkang nomor kalih. Yang kedua, bahwa iman itu menjadi sebuah energi, menjadi sebuah kekuatan untuk kita bisa ringan ya, melakukan sesuatu yang mungkin itu dianggap berat ya. Orang bisa melakukan sesuatu pekerjaan atau sesuatu kegiatan itu juga merasa ringan ya. Orang yang bersyarikat misalnya, atau orang yang melakukan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, itu juga insya Allah dengan iman kepada Allah itu semuanya juga menjadi ringan, sesuatu itu dilakukan. Mas pindah malih, nanti Bapak Ibu bisa mencermati banyak ayat di dalam Al-Quran yang dengan iman itu maka sesuatu itu bisa menjadi ringan, dan dengan iman itu maka sesuatu ada harapan. Jadi harapan itu karena kita beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, pelajaran yang ketiga ini penting untuk apa?
menyadarkan kepada pasukan muslimin tentang perlunya memiliki gambaran diri yang positif. Kalau dalam ilmu jiwa namanya self concept, gambaran diri yang positif. Nah, kalau saat menikah Bapak Ibu, kalau dalam pembelajaran mendalam itu ada namanya growth mindset, ya. Menapa kira-kira artinya Ibu-ibu? Pola pikir bertumbuh. Jadi pola pikir bertumbuh itu penting karena lawannya adalah fixed mindset, pola pikir tetap. Dan ini menjadi satu pelajaran penting. Pola pikir bertumbuh itu memberikan sebuah kekuatan, memberikan sebuah motivasi, memberikan sebuah energi untuk mereka punya optimisme, punya harapan, punya sesuatu yang positif, yang itu kemudian pandangan yang positif itu lalu bisa mendorong mereka melakukan usaha-usaha yang lebih baik. Nah, artinya apa? Kalau misalnya ini sebagai sebuah tantangan atau challenge, ya, berarti kaum muslimin memang menerima itu sebagai sebuah tantangan, sebagai sebuah cobaan. Tidak lalu menapa? Tidak lalu berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pola pikir bertumbuh itu, ibu-ibu, bapak-bapak, kalau dalam ilmu jiwa itu artinya ketika dia mendapatkan cobaan, mendapatkan tantangan, mendapatkan tekanan, itu lalu tidak kemudian menyalahkan pihak lain atau orang lain, atau bahkan yang lebih parah kalau kemudian bersyuudzon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau misalnya dia ditimpa satu musibah, ada ungkapan-ungkapan, wah ini wis sholat, ya sudah berdoa, tapi kok masih banyak ujian ya, misalnya gitu. Kadang-kadang kemudian berprasangka tidak baik kepada Allah, Allah tidak lagi sayang kepadanya atau mungkin berpihak kepadanya, padahal selama ini sudah melakukan kebaikan-kebaikan. Ini termasuk di dalam self concept yang positif, bahwa setiap kejadian, setiap tekanan atau setiap ujian itu lalu tidak boleh berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itulah yang terbaik bagi manusia. Gitu, tidak boleh berputus asa. Kan ada orang-orang yang mungkin mendapatkan ujian sakit, ya, yang cukup lama, kemudian bisa saja karena berprasangka tidak baik lalu menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tadi dengan ungkapan-ungkapan tadi, wis sholat ya sudah dilakukan, doa tidak berhenti dan seterusnya, itu bagian dari self concept yang negatif nanti bisa muncul karena kemudian dia menganggap itu adalah sebuah ujian yang berat, dan kemudian ini dia tidak sanggup atau tidak siap menghadapi ujian itu. Maka di dalam surat Ar-Ra'd, surat yang ke-13 ayat yang 11, innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru bi anfusihim. Allah tidak akan merubah satu nasib, ya, nasib satu kaum kalau kaum itu tidak merubah nasibnya sendiri. Nah, ini juga sebuah tadi growth mindset tadi, ya, pandangan pola pikir yang bertumbuh, supaya ada usaha-usaha yang terus-menerus dilakukan agar nanti dia bisa mengalami sebuah perubahan yang lebih baik. Yang keempat,
berkaitan dengan yang ketiga itu, pilih gambaran diri positif tetap harus disertai dengan pemahaman bahwa keunggulan, kemenangan, kesuksesan itu didapat dengan usaha-usaha yang logis ya, usaha-usaha yang sesuai dengan sunatullah, yang menjadi kunci keunggulan itu antara lain adalah kerja keras dan mental yang kuat. Jadi kalau dalam konsep Al-Quran itu kan faida azamta fatawakal ala Allah. Setelah kamu berusaha sungguh-sungguh, diawali dengan usaha engkang sungguh-sungguh loh menika nggih, tenanan usaha. Jangan lalu semua dipasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu peristiwa, ada seorang sahabat yang menemui Rasulullah membawa seekor unta, dia menaiki unta. Kemudian Rasulullah bertanya, kamu naik apa? Naik unta ya Rasulullah. Apakah untanya sudah ditalikan ya, dicancang lah istilahnya Jawa. Belum ya Rasulullah, saya bertawakal kepada Allah. Ini jawaban sahabat itu. Nah, jangan begitu. Karena ketika kamu bertawakal itu kamu harus sudah ada usaha dulu, ada ikhtiar dulu. Maka konsepnya tadi faida azamta, setelah kamu bersungguh-sungguh, berazam itu artinya dia punya satu usaha yang keras, fatawakal Allah. Baru kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keempat ini jamaah sekalian, gambaran diri positif tentang kesuksesan, keberhasilan, kemudian kemenangan itu harus diawali, harus kemudian disertai dengan usaha-usaha seperti kerja keras dan juga mental yang kuat ya. Mental sebagai pemenang tadi. Nah ini yang nanti wonten surat At-Taubah, surat yang ke-9 105, coba kita perhatikan. Sebelum pada surat At-Taubah ya, kita kembali kepada pengertian tadi, lemah tadi ya. Kalau dalam tafsir Al-Wasit yang ditulis oleh Syed Tantowi itu, kita tidak diperkenankan oleh Allah ya, di dalam berjihad itu lemah dalam 3 hal. Yang pertama menopo? Yang pertama adalah lemah secara mental, tadi yang sudah saya sampaikan. Merasa rendah diri atau inferior dan mengalami goncangan kejiwaan. Jadi kalau orang berjuang atau orang berusaha, orang ingin menjadi pemenang, di awal kok sudah merasa lemah secara mental, tidak punya self confidence ya, atau kepercayaan diri, dan itu menjadi awal yang tentu tidak baik untuk bisa memotivasi dirinya untuk meraih kemenangan itu. Maka kita harus menumbuhkan tadi mental sebagai pemenang itu, menumbuhkan rasa percaya diri bahwa itu bisa dilakukan. Nah itu sakit ya kalau diterapkan, wah kalau jangan-jangan yo ora iso nih, apa yo mungkin yo nek menang, apa yo mungkin kalau bisa meraih keunggulan. Nah itu kan awalnya saja sudah merasa rendah diri. Benten lo rendah diri dengan rendah hati juga. Kalau rendah hati dia punya attitude atau punya kepribadian yang baik. Tapi kalau rendah diri itu sudah minder duluan atau merasa wah kayak lebih unggul dan lain-lain, tanpa mengurangi bahwa kita juga tidak boleh arogan ya, tidak boleh sombong, tapi tetap punya etika yang baik. Lalu yang kedua menurut saya Tantowi itu tidak juga lemah secara fisik. Lemah secara fisik mengapa?
lemah secara fisik itu bisa dipengaruhi dari mental yang sudah rapuh tadi. Jadi kalau semangatnya sudah kendor gitu, atau mentalnya sudah jatuh, merasa inferior, ya, itu kemudian lalu secara fisik juga bisa kurang bertenaga, kurang semangatnya, kira-kira gitu ya. Artinya itu juga berdampak ya. Kan ada penyakit yang namanya psikosomatis ya. Nanti mireng ya. Psikosomatis itu artinya secara kejiwaan itu, kalau pikirannya mungkin ya tadi ada kelemahan tadi, mentalnya lemah, secara kejiwaan mungkin sedih berkepanjangan, itu bisa berdampak kepada fisiknya. Maka Bapak Ibu jamaah sekalian, asring menika mireng dampaknya terhadap fisik. Nek diperiksa mboten enten penyakit, mboten ketemu. Lah mboten gerah, mboten napa-napa niku, Pak. Jantungnya ya sehat. Lambungnya juga sehat dan yang lain-lain. Tapi dia merasa mungkin dadanya nyeri atau mungkin yang lain. Nah, itu adalah dampak dari satu situasi yang tadi, lemah secara fisik itu akibat dari lemah secara mental yang berkepanjangan. Maka dalam penyakit tadi psikosomatis itu artinya psiko itu kejiwaan, somatis itu tubuh ya. Jadi kejiwaan, suasana kejiwaan yang sedih dalam waktu yang cukup panjang, atau suasana kekecewaan dan lain-lain yang cukup panjang, itu berdampak terhadap kesehatan secara fisik. Maka perlu suasana hati yang bergembira gitu. Kalau dalam persyarikatan Muhammadiyah yang dakwah yang menggembirakan itu artinya kita dituntunkan untuk senantiasa dalam suasana yang bergembira. Nah, itu juga mengapa? Ya karena bisa berdampak kepada kesehatan fisik juga. Yang ketiga, di dalam tulisan Sayyid Tantowi itu, umat Islam juga tidak boleh tunduk kepada musuh karena sudah rendah diri dan dalam kondisi yang lemah tadi. Nah, itu artinya merasa kalah atau merasa sesuatu yang berada di posisi yang lemah dan sejenisnya. Nah, kembali kepada etos tadi, Bapak Ibu, Al-Quran di dalam surat At-Taubah ayat yang 105, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qul malu fasyarallahu amalakum wa rasuluh wal mu'minun wa saturaduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabiukum bima kuntum ta'malun. Ini tadi ya, secara sunatullah untuk meraih kemenangan itu, meraih kesuksesan, keberhasilan, Al-Quran mengajarkan kita untuk bersungguh-sungguh. Kita dengan usaha ikhtiar yang kuat, lalu kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ayat ini memberikan pesan kepada kita, dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu. Begitu juga Rasulnya dan orang-orang mukmin, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata, lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Nah, ini kan dorongan kepada umat Islam bekerja dalam pengertian bersungguh-sungguh, berikhtiar, bersungguh-sungguh, berusaha, dan Allah akan melihat usaha yang kita lakukan itu. Ngoten nggih? Jadi Allah akan menghargai, menilai sejauh mana usaha yang dilakukan oleh kaum muslimin. Nah, maka kita dituntunkan untuk usaha yang keras, usaha yang sungguh-sungguh. Mengapa? Karena Rasul dan orang-orang mukmin itu juga akan melihat usaha yang kita lakukan. Dan yang penting, karena keimanan kita kepada Allah, kamu akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata,
lalu diberitakannya kepadamu apa-apa yang telah kamu kerjakan. Jadi usaha itu kemudian ditampakkan. Ikhtiar kita, upaya-upaya kita itu oleh Allah ditampakkan sejauh mana usaha yang sudah dilakukan. Dan inilah salah satu kunci yang Allah berikan kepada kita di dalam peristiwa perang Uhud itu untuk tetap berusaha secara sungguh-sungguh. Nah, selanjutnya jamaah sekalian, maka yang kemudian pelajaran selanjutnya di dalam surat Ali Imran 139, keunggulan suatu umat ya, itu ada beberapa syaratnya. Yang pertama syaratnya apa? Iman kepada Allah sebagai landasan utama keunggulan. Bapak Ibu jamaah sekalian, wonten surat Ali Imran 110. Kita itu oleh Allah disebut sebagai khaira umat pilihan. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia dengan 3 syarat. Ta'muruna bil ma'ruf, kamu mengajak orang untuk melakukan kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, dan kamu mencegah dari yang mungkar, wa tu'minuna billah, dan kamu beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kuncinya tadi, salah satu kuncinya adalah iman kepada Allah. Menawi wonten tulisan Dr. Kunto Wijoyo. Dr. Kunto Wijoyo termasuk budayawan Muhammadiyah itu nanti ada hikmah ya yang dibalik kalimat-kalimat yang ada di dalam surat Ali Imran 110 itu ya. Jadi kalau yang namanya ta'muruna bil ma'ruf itu mengajak kepada kebaikan, itu adalah satu usaha dalam konteks untuk bisa humanisasi, mengajak orang untuk bisa kemudian mengembangkan nilai-nilai kemanusiaannya. Ada yang namanya humanisasi, lalu yang kedua liberasi, dan yang ketiga transendensi. Liberasi itu artinya membebaskan manusia dari tekanan, dari ancaman dan seterusnya. Dan yang ketiga yang berkaitan dengan iman itu adalah transendensi. Transendensi itu adalah suasana pasrah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya bisa dibaca wonten buku Paradigma Islam ya, yang ditulis oleh Pak Kunto Wijoyo, dulu dosen Universitas Gadjah Mada ya. Itu termasuk budayawan Islam ya, termasuk dulu ada di pimpinan pusat Muhammadiyah. Jadi ada transendensi itu sebagai satu landasan di dalam meraih keunggulan. Lalu yang kedua adalah optimisme ya. Harapan dan optimisme yang termanifestasi dari gambaran diri yang positif. Tadi ada growth mindset ya, pola pikir bertumbuh ya, pola pikir bertumbuh, sebab dengan harapan itu hati menjadi hidup gitu. Nggih napa mboten ibu-ibu bapak-bapak? Nek kagungan harapan itu kan otomatis hati kita menjadi hidup ya. Artinya optimis. Tidak pesimis terhadap sesuatu. Neng nek sampun pesimis, as ngene wae ora usah. Paling-paling yo tidak mencapai sesuatu yang diharapkan. Nah, itu adalah perasaan yang pesimis. Maka Al-Qur'an mengajarkan harus ada optimisme. Nah, yang ketiga menika yang juga penting Bapak Ibu jamaah sekalian adalah kompetensi. Nah, ini tantangan kita. Umat Islam ini tantangan kita di dalam kompetensi yang dibutuhkan
Ya, ya. Kompetensi itu adalah satu kemampuan, ya. Punya life skill, keterampilan hidup, atau keterampilan-keterampilan yang diperlukan di dalam menghadapi perubahan-perubahan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, maka karena kompetensi itu penting, itu menjadi sunatullah, maka harus ada etos kerja tadi ingkang At-Taubah 105 tadi, ya. Ada pendirian yang teguh, ada komitmen, ada integritas dan lain-lain, dan termasuk adalah satu kerjasama yang baik, ya, di dalam satu perkumpulan atau perserikatan, organisasi dan sejenisnya. Nah, ini dalam kaitan dengan kompetensi itu adalah kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan, ya, di dalam persaingan-persaingan di masa sekarang. Dan yang keempat, ini kalau kita baca sejarah, bahwa memang kalau peristiwa perang Badar itu kan kita mendapat kemenangan, ya, kemenangan. Tetapi di dalam peristiwa perang Uhud itu lalu kita mendapat kekalahan. Maka juga satu kesadaran, ada yang keempat syaratnya adalah kebergiliran atau tadawul, ya. Itu menjadi pembelajaran sejarah yang sangat penting agar bisa mengulang keunggulan-keunggulan kaum sebelumnya, keunggulan-keunggulan kaum sebelumnya. Ini karena masa pergiliran antara kehancuran dan kemenangan itu kami pergilirkan di antara manusia, agar itu menjadi pelajaran. Jadi masa kehancuran dan masa kemenangan itu memang kami pergilirkan. Wonten surat Ali Imran 140 itu ditekankan, ya, masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan agar mereka mendapatkan pelajaran. Nah, ini adalah satu pelajaran mengapa nanti di dalam perang Uhud kaum muslimin kalah, sementara di dalam perang Badar kita mendapatkan kemenangan. Itu adalah satu pelajaran yang sangat penting untuk bisa diambil lalu kemudian dijadikan muhasabah, dijadikan sebuah introspeksi, ya, terhadap mengapa itu terjadi kekalahan. Kalau ayatnya apa nih Bapak Ibu? Watilkal ayamu nudawiruha bainan nas. Dan masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapat pelajaran. Watilkal ayamu nudawiruha bainan nas. Jadi ada orang yang dulunya sukses. Surat Ali Imran 140. Sampun wonten iki. Tapi saya hanya mengambil penggalanipun. Bab nanti kalau di awal wa iyam saskum korkumal itu dan seterusnya sampai watilkal ayamu nudawiluha bainan nas. Masa-masa kejayaan dan kehancuran itu kami pergilirkan di antara manusia agar mereka mendapatkan pelajaran. Itu kan digilirkan, ya. Perang Badar kita menang, perang Uhud kita kalah. Mengapa kalah? Lah itu menjadi pelajaran. Dalam kehidupan politik ya banyak, ya Bapak Ibu, ya. Ada yang dulu mungkin berkuasa lalu kemudian tidak lagi berkuasa. Ada yang dulu terdolimi kemudian dia meraih kedudukan di masa sekarang, kan banyak, ya. Jadi kehidupan itu seperti, kalau bahasa yang gampang, seperti roda yang berputar. Gambalipun nggih. Nah, tapi faktornya untuk bisa meraih keunggulan ya tadi dengan kerja keras dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau mereka berada di bawah, nah berarti perlu muhasabah tadi. Perlu introspeksi diri. Nah, ini adalah satu dorongan kita untuk menjadi umat yang terbaik dengan syarat-syarat yang seperti ini. Nah, Bapak-bapak, Ibu, mengapa kita perlu menjadi yang terbaik, ya? Kalau dalam risalah Islam berkemajuan, ya, yang menjadi produk Muktamar Muhammadiyah di Solo, ya, itu kan yang 48 itu
kita adalah menjadi umatan wasato, ya, umat pilihan, ya. Wonten surah Al-Baqarah 143, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasato litakunu syuhada 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kalau wonten tafsir At-Tanwir yang ditulis oleh pimpinan pusat Muhammadiyah, itu umatan wasato itu artinya umat pilihan, ya. Umat yang unggul. Maka diartikan di sini, seperti itulah kami telah menjadikan kamu umat Islam sebagai umat pilihan, supaya kamu menjadi saksi atas sejarah manusia, sedangkan Rasul menjadi saksi atas keadaan kamu. Nah, ini kan dorongan, ya. Kalau tadi dalam surat Ali Imran 139 kita tidak boleh merasa lemah, merasa sedih, maka dalam surat Al-Baqarah 143 kita adalah juga disebut sebagai umat pilihan. Sebagian tafsir menyebut dengan umat tengahan. Itu tapi dalam tafsir At-Tanwir itu kemudian disebut sebagai umat pilihan. Nah, lalu apa tugasnya umat pilihan itu? Tugas keluarnya umatan wasato itu adalah menjadi saksi atas masyarakat lain, ya. Walitakunu syuhada 'alan nas. Dengan memahami realitas objektif atau kenyataan dan mengambil tanggung jawab untuk mengangkat dan memajukan serta mengambil pelajaran dari kemajuan masyarakat. Tadi sudah saya sebut ayatnya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Nah, ini adalah satu tugas keluar yang harus kita mainkan, karena kita termasuk umat-umat yang tentu tidak boleh merasa lemah tadi. Nah, tugas internalnya menopo? Jamaah sekalian, tugas ke dalamnya umatan wasato itu adalah melaksanakan ajaran Islam yang menjadikan mereka menjadi umat pilihan, yang oleh Nabi disebut wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Jadi menjadi saksi dengan apa? Menegakkan keadilan tanpa pandang bulu dan ajaran tentang ilmu yang meninggikan derajat. Jadi syarat keunggulan tadi kan ilmu dan kompetensi, ya. Maka Al-Quran dalam surat Al-Mujadilah ayat 11, yarfa'illahu ladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Nah, ini adalah syarat keunggulan secara internal. Internal itu artinya di dalam diri umat Islam itu. Apa yang diperbaiki? Yakni penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Nah, ini adalah persyaratan tadi. Persyaratan dalam pengertian umatan wasato, umat tengahan atau umat pilihan itu secara internal. Internal itu berarti umat terhadap diri kita masing-masing. Jadi syarat keunggulan tadi ilmu, pengetahuan dan teknologi itu untuk mendukung kompetensi atau keunggulan-keunggulan, keterampilan-keterampilan, kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan. Nah, ini berkaitan kalian supaya kita bisa menjadi umat pilihan tadi, ya. Umat yang punya keunggulan, umat yang punya sesuatu yang bisa dibanggakan. Kalau dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-8 ini yang berkaitan, kita juga diharapkan menjadi saksi dengan adil. Ya ayyuhalladzina amanu kunu qawamin lillahi syuhada'a bil qis wala jrimanakum syana'anu qaumin ala ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, jadilah kamu penegak kebenaran karena Allah dan saksi yang bertindak dengan adil. Janganlah kebencian kamu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil, dan berlaku adillah karena adil itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Ini termasuk bagian dari umat yang unggul, ya. Dia adalah orang-orang yang beriman dan menjadi penegak-penegak kebenaran karena Allah.
Dan pelajaran yang penting Bapak Ibu antara lain di sini adalah wala yajrimanakum syananu qaumin. Dan janganlah sekali-kali kebencian kamu kepada orang lain, terhadap orang lain, umat lain, itu mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Nah ini juga penting ya di dalam kehidupan bermasyarakat, Bapak Ibu guru misalnya, atau dalam kehidupan berpolitik ya. Kalau ketidaksenangan kepada orang lain itu jangan sekali-kali kamu kemudian berlaku tidak adil. Karena berbeda pendapat, pandangan, karena berbeda partai, karena berbeda pilihan-pilihan, itu sekali lagi ketidaksenangan kita, ketidaksukaan kita, ketidaksamaan kita di dalam pandangan itu jangan sekali-kali membuat kita menjadi orang-orang yang tidak adil. Nah, akhirnya kita kembali ke wasatiyah tadi ya. Dalam umat yang unggul itu atau umat pilihan itu, kalau kita kembali kepada Al-Quran, bahwa Al-Quran menyatakan umat Islam adalah umatan wasata, umat tengahan yang mengandung makna unggul dan tegak. Jadi sebenarnya malih kembali ke Ali Imran 139 yang melarang kita untuk bersikap lemah tadi. Mengapa kita tidak boleh bersikap lemah? Karena kita oleh Allah dinyatakan sebagai umat tengahan yang artinya unggul dan tegak. Maka Islam itu dalam mengembangkan wasatiyah atau umat tengahan tadi adalah agama yang wasatiyah, menolak ekstremisme dalam beragama dan sikap sosial baik dalam bentuk berlebihan maupun sikap pengabaian. Jadi tengahan tadi. Tapi ini tidak saya sampaikan banyak ya karena waktunya. Lalu wasatiyah bermakna posisi tengah ya. Ada konservatisme itu artinya yang konservatif ya, dan yang kedua ada liberalisme dalam beragama. Nah, artinya ini juga penting untuk dipahami, dan wasatiyah juga menuntut sikap tawazun antara kehidupan individu dan masyarakat, antara kesalehan individu dan kesalehan sosial. Jadi kesalehan individu itu harus nanti dirangkai dengan kesalehan secara sosial. Ayat ingkang populer Bapak Ibu, kalau surat Al-Ma'un itu kan ya, fawailul lil mushollin, maka celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang celaka itu? Alladzinahum an sholatihim syahun, orang-orang yang lalai dari sholatnya. Alladzinahum yuraun, orang-orang yang berbuat riya, wayam naunal mau, dan orang-orang yang enggan memberikan orang lain sesuatu yang bermanfaat. Oh, ternyata orang yang sholat itu merupakan kesalehan individu, itu harus dirangkai, harus digabung dengan kesalehan secara sosial. Gitu mau? Wayam naunal maun itu artinya orang-orang yang enggan memberi atau orang-orang yang enggan berbagi, itu oleh Allah termasuk orang-orang yang sholatnya justru masih celaka. Nah ini kan pengertian bahwa harus ada sikap seimbang antara kesalehan individu dengan kesalehan secara sosial. Nanti contohnya banyak. Dalam hadis yang populer, khairun nas anfa'uhum linnas. Yang terbaik di antara manusia itu adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Itu kan juga satu bentuk kesalehan individu yang harus digabung dengan kesalehan sosial, bermanfaat bagi orang lain, apakah dengan hartanya, apakah dengan ilmunya, atau dengan tenaganya, dan seterusnya. Dan yang selanjutnya, lahir batin dunia dan akhirat. Doa populer kita Bapak Ibu saya kira hafal ya, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kan betapa seimbangnya Islam ya, mengatur antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Dan wasatiyah tentu tidak mengarah pada toleransi terhadap sekularisme politik dan permisif. Permisif itu artinya
pandangan yang serba boleh ya. Pandangan yang serba boleh terhadap toleransi hal-hal yang amoral. Amoral itu artinya ya tidak bermoral atau pandangan-pandangan yang jauh dari moralitas agama. Yang terakhir Bapak Ibu, nanti masih 5 menit. Nanti untuk Pak Sigit akan menyampaikan informasi sebentar lagi. Pak Sigit katanya 3 menit. Ini kesimpulannya 2 menit. Kesimpulannya pun ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, yang pertama, Al-Quran surat Ali Imran 139 melarang kita untuk bersedih hati dalam kondisi kecewa, kondisi putus asa, kondisi kalah dan seterusnya. Mengapa itu kita tidak boleh bersedih hati? Karena dalam kajian ilmu jiwa, kesedihan yang berkepanjangan itu merupakan salah satu jenis emosi negatif yang disebabkan oleh perasaan tidak berdaya dalam menghadapi situasi dan dapat menyebabkan ketidakmampuan diri melihat potensi yang masih ada. Gitu. Sedih berkepanjangan, tidak mau move on, tidak mau berubah dalam situasi mungkin sedang mendapatkan ujian dalam berbagai bentuk ya. Kekurangan harta, kekurangan jiwa, kekurangan dalam ketakutan itu, lalu kadang-kadang tidak bisa melihat peluang apa yang mestinya bisa dilakukan. Nah, yang kedua, kesedihan yang berkepanjangan bisa membuat orang kehilangan semangat dan menjadi pesimis. Pesimis itu person ya? Ya, meletre. Artinya ya ngelokro. Jadi kalau ditinggal orang-orang yang mungkin selama ini dicintainya, keluarganya, atau mungkin ada yang diuji dengan kekurangan harta ya. Kekurangan harta atau panennya tidak sebagaimana diharapkan. Nah, maka ini termasuk emosi negatif ya. Dan tentu gangguan mood dan akhirnya orang bisa menjadi depresi. Kalau depresi lama-lama kan ya bisa tadi menimbulkan tentu gangguan-gangguan kesehatan yang lain, dan oleh karena itu Al-Quran sekali lagi dalam surat Ali Imran 139 kepada orang-orang yang berada dalam kekalahan tadi, kaum muslimin yang kalah di dalam perang Uhud, untuk terus punya semangat, terus punya optimisme dengan usaha yang sungguh-sungguh. Tadi dengan syarat-syarat yang sudah ada, bagaimana bisa meraih kemenangan pada saat yang akan datang. Tadawul itu artinya dia masa-masa giliran-giliran itu dia yakini, dan dari kejatuhan itu dia bisa mendapatkan pelajaran, dan dari pelajaran itu kemudian dia melakukan perbaikan-perbaikan untuk meraih keunggulan. Kula kinten menika mawon ingkang saged kula aturaken, mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan nanti Bapak Ibu bisa menggali kembali surat Ali Imran 139 kaitannya dengan bagaimana Allah memberikan pelajaran kepada umat Islam untuk punya semangat, punya optimisme bahwa pada waktunya dengan usaha yang sungguh-sungguh dan dengan bertawakal kepada Allah maka akan dijanjikan kemenangan atau keberhasilan. Nyuwun pangapunten mbok bilih kelentak-kelentu matur. Kula akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.